gitu. Sementara yang aku lihat di sana sumber daya alamnya banyak banget gitu. Hanya butuh didekatkan aja nih si Hmm. manusianya ke sumber daya alamnya gitu. Caranya bagaimana? Mungkin salah satunya kita coba olah sumber daya alam yang mereka punya. Salah satunya kayak sagu tadi. Setiap pekerjaan itu pasti punya resikonya masing-masing gitu. Pasti ada aja hal yang pasti nggak ada pekerjaan yang 100% kita suka. Aku ada pertanyaan nih. Bagaimana sih waktu itu Kades mengajak masyarakat nih? Karena kan waktu itu Kades juga sebagai orang baru, pendatang gitu. Tiba-tiba ini anak kenapa ngajak bermain apa mengolah-olah panen atau kayak mengolah sagu, mengolah apa lah gitu menjadi kreasi yang baru gitu. Nah, bagaimana pendekatannya nih Kades? Sebelum kita maju ke profesi Kades sekarang gitu. Jadi kita flashback dulu nih. Hmm. Oke. eh Gimana pendekatan ke masyarakat ya? Mungkin kalau ke masyarakat emang yang paling penting di masa adaptasi sih Teh ya. Mungkin emang berawal dari apa ya niat kita dulu sih Teh menurutku ya. Karena kan kita memang ke daerah niatnya em, pengabdian ya. Kata-kata pengabdian itu kan bukan buat diri kita sendiri juga, bukan hanya buat diri kita ya, tapi juga harus ada impact sosialnya ke masyarakat yang kita datengin gitu. Nah, kalau ditanya gimana pendekatannya, yang pertama jadi masyarakat dulu, rasain gimana jadi masyarakat itu, apa yang mereka jalani sehari-hari, gitu. Kenapa mereka menjalanin itu, gitu. Kayak misalnya waktu di Papua aku ikut ramah sagu, aku kalau nggak ada hasil buruan kita sama-sama nggak makan gitu. Itu bukan tujuannya sosokan gitu, tapi biar dapat nih feel-nya gimana ya apa yang mereka rasakan selama ini gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk kita datang anak baru, ayo kita bikin ini pemirsa gitu kan. Nah dari prosesnya tadi juga bikin sagu itu karena yang aku lihat kan mereka banyak banget ya sumber dayanya di sana gitu. Dan kalau bisa dibilang kalau nggak ada hasil buruan kita nggak makan kita ditunda gitu. Misalnya hari ini nih kita nggak ada dapat hasil buruan gitu kan, kita makannya besok gitu. Sementara yang aku lihat di sana sumber daya alamnya banyak banget gitu. Hanya butuh didekatkan aja nih si Hmm. manusianya ke sumber daya alamnya gitu. Caranya bagaimana? Mungkin salah satunya kita coba olah sumber daya alam yang mereka punya. Salah satunya kayak sagu tadi. Nah, kalau sagu ini bisa dijadiin cookies, ini kan bisa disimpan dalam lifetime-nya cukup lama gitu kan. Jadi kalaupun ada something-something terjadi atau ya nggak ada hasil buruan atau harus pergi dalam waktu yang lama, ini bisa setidaknya penahan perut lah gitu. Mungkin ini tricky juga sih. Buat mereka mungkin nggak masalah ya, tapi kita yang sebagai orang luar melihatnya mungkin ini sebagai suatu masalah gitu. Tapi balik lagi kan, niat kita tadi biar setidaknya adalah cadangan makanan kayak gitu. Dan kalau mungkin berawal dari niat dulu ya Teh. Kita nggak ada niatan sok-sokan gitu mungkin ya bahasanya. Terus yang kedua, namanya masyarakat adat ya, masyarakat yang udah tinggal lama di situ, mereka udah paham betul nih apa yang terjadi di alamnya, apa yang mereka rasakan selama ini gitu. Kita nggak bisa tiba-tiba anak kemarin sore datang, ini yang bagus kayak gitu ya. Ya, ibaratnya kayak kita sekarang ada anak SD gitu datang, ya ngajarin kita sesuatu gitu, walaupun benar, tapi kalau penyampaiannya tidak sesuai kan kita juga langsung ignore kan. Gitu. Mungkin juga hal yang harus kita pahami waktu masa adaptasi tadi, gimana masyarakat ini menerima informasi gitu. Kalau yang aku lakukan dulu, waktu aku bikin salah satu makanan ini, ya aku bikin sendiri dulu gitu kan. Nah, waktu ada perkumpulan atau lagi ngobrol sama mama-mama, bapak-bapak di sana, aku coba bawa. Itu waktu bawa coba mereka cemilin kan. Ini dari sagu yang kita ambil kemarin loh gitu. Mereka juga akan takjub sendiri kok. Oh, ini yang kemarin kita ambil yang di hutan itu ya. Iya, jadi begini. Oh, bisa ya gitu. Jadi memang keingintahuan dari mereka dan mereka lah yang minta kita buat gimana cara bikinnya kayak gitu. Mungkin harus sampai di tahap itu sih Teh menurutku ya biar walaupun kita nanti nggak ada
ini mereka masih tetap buat apa yang mereka butuhkan ini, bahasanya butuhkan gitu. Oke, jadi berawal dengan keinginan untuk istilahnya kita sebenarnya menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri ya. Itu awal pertama, niat juga diperbaiki. Maksudnya kita datang ke sana untuk belajar juga. Itu ya Kades. Dan Mm-mm. selanjutnya nih, waktu itu kan udah apa? Udah ngolah apa pangan lokal, apa makanan-makanan menjadi sesuatu yang lain. Nah, bagaimana nih Kak Des respon dari masyarakat untuk dengan adanya apa ide-ide baru dalam apa ide-ide baru eh, ide-ide baru dalam menciptakan kayak produk pangan di lokal yang baru nih. Responnya gimana sih? Excited kah atau kayak biasa aja atau gimana? Ah, ini juga aku bisa gitu apa gitu. Hmm. Hmm. Karena kita ada di daerah pedalaman ya, dan ada plus minusnya juga sih Teh, karena kita ada di daerah pedalaman yang masyarakat di sana, at least sudah keluarga kita semua sangat tidak terpapar dengan informasi ya. Mungkin bisa dibedain dulu, kalau kita kan sekarang butuh ini dikit buka Google gitu ya Hmm. kan, nggak paham ini dikit, oh ini misalnya at least melihat cuaca aja, ini panas nggak ya siang ini, kita lihat Google gitu kan. Nah mereka di sana bahkan nggak punya akses itu gitu. Untuk ngelihat jam aja, kalau di tempatku dulu kita nggak ada satuan jam di sana. Satuannya kalau matahari sudah tinggi atau air surut kayak gitu. Dan itu ketika ada hal baru yang datang dan yang membawa hal baru ini adalah ya mungkin mereka anggap eh, kerabatnya, tetangganya gitu kan, pasti akan diterima dengan baik gitu sih Teh. Apalagi Hmm. ini sesuatu yang bisa langsung dinikmati kan, kayak makanan gitu. Ada nih barangnya langsung dimakan kayak gitu. Mungkin itu menambah apa ya, rasa ingin tahu mereka juga gitu. Jadi mereka excited ya. Jadi kayak timbul rasa penasaran juga dan jadi semangat juga ya Kades jadi bikin sesuatu hal yang baru berdasarkan hasil bumi mereka gitu ya. Jadi bervariasi gitu. Deket Oke. dengan mereka itu si bahan Oh. bakunya mereka lihat sehari-hari tuh, tapi bentuknya kok jadi beda gitu kan. Hanya Hmm. diintervensi di bagian prosesnya aja. Hmm. Oke, jadi istilahnya mereka juga akhirnya dapat pengetahuan baru ya Kak Kades. Pengetahuan baru dalam mengelola itu. Jadi kayak oh ternyata bisa juga ya kayak gini kayak gini. Nah, istilahnya ketika Kades sudah tidak tugas di sana juga mereka masih buat kayak gitu Kades. Maksudnya ketika kamu udah nggak di sana nih, apakah kamu juga masih keep in touch dengan mereka, terus mereka ngasih tahu, oh saya masih buat ini nih waktu itu karena belajar dari Kak Des. Kalau keluarga di Papua nggak ada sinyal sama sekali ya, jadi jarang banget bisa interaksi sama mereka. Pernah ada waktu aku keluar pulang ada tower yang dibangun gitu, itu lagi heboh-hebohnya suka video call tapi kayaknya cuma sebulan udah hilang lagi tuh si tower. Jadi kayaknya sekarang juga udah nggak ada sinyal lagi di sana. Itu Hmm, hmm, hmm. aku Oh, tidak bisa cek perkembangan. ya ya karena keterbatasan sinyal juga jadi makanya waktu di sana tuh sangat-sangat berharga ya. Ketika berada di sana itu benar-benar kayak apa ya? Ya momen itu nggak bisa diulang lagi karena memang dari segi jarak juga jauh, dari segi komunikasi nggak ada sinyal, jadi benar-benar kayak golden moment banget ya pada waktu di sana. Yep, bener. Kayak emang ya syukur banget bisa pernah dikasih kesempatan untuk merasakan hal itu teh. Nah, Kades dengar-dengar nih kamu sekarang di Bali itu memulai usaha nih, usaha yang berkaitan dengan R&D juga, mengolah-ngolah juga nih sumber bahan pangan lokal. Nah, boleh diceritain nggak sih kenapa dari Kades tadi dari perjalanannya dari pedalaman, terus sekarang menetap nih di Bali dan melakukan istilahnya berkarya gitu dan memulai usaha gitu. Boleh cerita gimana perjalanannya? Oke, kalau kenapa bisa sampai di Bali itu juga
Mysterious way ya. Jadi dulu waktu selesai dari masa pendampingan, aku juga lagi tugas pendampingan di desa di tempatku di Brastagi gitu, masyarakat Karo gitu kan. Tapi karena masa pandemi programnya nggak bisa jalan gitu. Tapi aku selama di masa pendampingan itu karena nggak bisa jalan ya namanya juga waktu kita COVID ya semuanya stay at home gitu. Akhirnya tahun kedua aku mulai ada tawaran nih sama temanku untuk kerja di salah satu perusahaan di Jakarta gitu. Tugasnya ya bagian CSR. Ya kalau aku pikir-pikir kurang lebih lah ya sama pekerjaan kita di sebelumnya. Ini kalau kemarin itu di desa, ini di kotanya kayak gitu. Udah mulai nyusun program juga dan siap terbang ke stay di Jakarta kemarin itu. Tapi last minute ada abangku tinggal di Bali dan ada bisnis di sini gitu dan dia lagi butuh partner buat bantu di bisnisnya ini gitu. Nah, akhirnya dengan berbagai pertimbangan juga sama keluarga aku tinggalin yang di Jakarta akhirnya terbang ke Bali kayak Hmm. gitu bantuin abangku yang di sini gitu. Nah, kalau itu ceritanya bisa sampai Bali gitu. Dan sekarang aku lagi bikin bisnis sendiri yaitu namanya Kakak Ibu. Hmm. Itu kenapa namanya Kakak Ibu? Karena waktu di Papua itu aku dipanggil Kakak Ibu kan di sana profesi sama jabatan digabung ya. Ya gitu ya bilangnya. Karena aku di sana juga ngajar anak-anak dipanggil ibu dan kakak juga gitu. Jadi kakak ibu gitu. Akhirnya kita kasih nama di bisnis ini kakak ibu gitu. Itu ada produknya chili oil sekarang, terus kombucha dan jamu gitu. Kenapa chili oil? Chili oil ini juga berawal dari masa hayal menghayal teh. Waktu masa pandemi itu, waktu kita semua stay at home gitu ya. Nah, aku manfaatin waktu-waktu ini untuk belajar banyak hal. Kemarin itu aku ikut banyak kursus kursus banyak banget online dan waktu lagi nggak kursus, nggak lagi les gitu ya, ngapain ya gitu. Nah, waktu Hmm. itu juga kayaknya hampir semua deh ya pertanian di Indonesia harganya hancur. Salah satunya juga cabai. Di Brastagi itu banyak banget penghasil cabai. Nah, itu tetangga-tetangga sekitar juga banyak yang ngasih ngasih cabai gitu ke kita. Dan di pasar juga harga cabai kalau aku nggak salah kemarin 10.000 ya sekilo. Itu 10.000 dengan kita yang udah pernah tinggal di desa dapat cabai bagus banget 10.000, wow kan? Nah, akhirnya karena banyak cabai-cabai juga yang dikasih, sebisa mungkin jangan dibuang ya pemberian orang. Tapi mau diapain juga di rumah cuman aku sama mama berdua gitu kan. Kita nggak ada yang bisa makan pedas gitu teh. Akhirnya coba-coba olahan-olahan cabai gitu. Nah, coba aku keringin itu udah kering apa di beras lagi kan matahari nggak terlalu terik ya keringin Hmm. 10 hari gitu nah dikeringin diapain lagi nih baru googling lagi cari-cari tahu lagi di YouTube kira bisa dijadiin chili flake cap dari Jepang namanya sini apa togarashi terus belajar bikin sambal ini sambal itu sambal ini gitu akhirnya yang paling approve sama lidahku dan lidah sama orang-orang sekitar itu si chili oil ini. Jadi tadi Kades ada usaha namanya Kakak Ibu dan itu chili oil ya. Jadi usahanya chili Mm-mm. oil ya karena berdasarkan masyarakat apa orang-orang sekitar suka nih ternyata yang bedanya itu chili oil. Nah itu gimana Kades sekarang perkembangan chili oilnya dan memutuskan kayaknya aku memang usahanya ini chili oil gitu pada akhirnya gitu. Mm. Oke, tadi kan berawal dari masa pandemi kita coba-coba kan, akhirnya nemu nih, udah kayaknya oke nih komposisinya gitu, dan suka kirimin ke teman-teman juga gitu. Nah, waktu udah selesai, udah pindah dari kan itu waktu pandemi di Brastagi ya. Nah, udah selesai bukan selesai pindah ke Bali, ini kan chili oilnya udah nggak diproduksi lagi kan. Nah, awalnya nggak ada niat bisnis sama sekali teh. Nah, udah nggak diproduksi lagi dan teman yang pernah aku kirimin ini dan bilang,
mana nih chili oil gitu, udah jadi kebiasaan kan. Aku juga di rumah semenjak ada chili oil ini udah nggak pernah ngulek lagi teh. Jadinya masaknya jadi cepet kan. Kalau mau nyambel masukin chili oil, tambahin tomat udah jadi gitu. Nah, waktu udah pindah tempat, kebiasaan ini kan hilang nih. Kalau masak harus ngulek lagi Hmm. kan, harus cari cabai, bawang gitu. Itu kebiasaan udah adaptasi lagi kan susah ya. Terus mikir, ya udah kenapa kita harus beradaptasi lagi? Ya udah kita bikinin aja sih chili oil ini terus-terusan gitu. Nah, kalau untuk kebutuhan pribadi bikinnya agak effort jadinya kan. Nah, Hmm. mulai ada tawaran, ya udah dibisnisin aja yuk, kayak gitu. Hmm. Oke deh, akhirnya kita sepakat sama partner kita bisnisin nih, kayak gitu. Aku yang produksi di 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 marketingin sama partner, kayak gitu deh. Oke, jadi istilahnya panjang juga ya perjalanannya sampai memutuskan, aku usaha aja sendiri gitu, bikin produk sendiri. Karena aku kayaknya percaya bisa gitu ngelakuinnya gitu ya Kades ya. Nah, Iya, bener. nah menurut kamu nih apa sih pesan-pesan kamu nih buat anak-anak muda yang nonton mungkin ya di tempat bicara damai yang pengen misalkan buat usaha atau pengen apa bikin-bikin sesuatu. Nah, ada nggak sih pesan-pesan dari Kades ke anak-anak muda ini nih? Aduh, berat nih Asik. memberikan pesan. Eh, mungkin kalau aku bisa mungkin menyarankan kali ya berdasarkan yang udah aku jalanin di zaman sekarang ini kayaknya sih kita terlalu bukan kita ya terlalu banyak hal yang harus kita lakukan. Misalnya kayak diam bentar, kayak gatel aja kan. Tangan ini pengen scroll handphone, lihat Netflix, Hotstar gitu. Nah, kebiasaan ini yang kadang buat kita enggak daya imajinasinya nggak keluar. Tuh, Hmm. jadi mungkin kalau boleh bersaran, mungkin ambil jeda kali ya, ambil jeda bukan hanya dari handphone, sosial media, atau ambil jeda dari deadline kita yang super padat. Aku tahu lah di zaman sekarang ini nggak ada orang yang nggak berkegiatan gitu ya. Bahkan untuk jadwalin Netflix film yang keluar juga kita harus maraton gitu kan. Mungkin dikasih jeda sedikit dari semua kegiatan kita, duduk diam, jeda aja sebentar gitu. Hmm. Dari pengalamanku sih dengan kegiatan itu akan muncul ide-ide, imajinasi-imajinasi gitu. Bahkan kalau udah diem banget gitu, udah dalam waktu lama, bosen kan jadinya. Rasa bosen itu juga kadang men-trigger kita untuk ngerjain sesuatu. Hmm. Teh, I itu see. Jadi beri jeda, beri jeda. Oke. Dan last question nih Kak Des, last question. Nah, kalau kita apa lagi trial and error nih sesuatu, pasti dong kita ngerasa banyak kesulitan. Oh, ternyata banyak gagalnya. Nah, menurut Kades nih, apa sih yang Kades ingin sampaikan juga ke anak-anak muda dalam prosesnya gitu, proses membuat sesuatu dengan segala tantangannya. Apa nih kira-kira pesannya? ini konteksnya makanan atau apa nih Teh? Tadi eh, apa berbisnis kayak tadi kan Oh, oke. Oke, kalau bicara bisnis aku juga sebenarnya masih newbie banget ya. Cuman yang si newbie ini kalau boleh berbagi cerita, eh dalam dunia aku dulu mikirnya ya dunia bisnis itu kan nggak kayak dunia korporasi kayak gitu ya, tidak seribet dunia korporasi. Tapi setelah terjun ternyata jauh lebih ribet dari dunia korporasi gitu. Tapi kalau kita flashback bukan lebih ribet sih, mungkin karena ekspektasi di awal ini ringan gitu ternyata didapat agak di luar ekspektasi, itu jadinya bikin kepala kita blunder kan. Mungkin kalau bisa bercerita, Hmm. setiap setiap pekerjaan itu pasti punya resikonya masing-masing gitu. Pasti ada aja hal yang pasti nggak ada pekerjaan yang 100% kita suka. Tuh. Terus kalau memang kita
sorry, mungkin bisa dibalik lagi gitu kan. Tujuan kita dulu terjun di dunia ini gimana gitu. Hmm, Kalau memang masih sejalan, tetap aja lakukan. Pasti ada jatuh bangunnya dalam semua hal pasti ada. Tapi kalau memang udah menurut kita kita udah cukup di sini dan udah saatnya kita beralih ke hal lain, hmm, ya langsung silahkan beralih gitu. Dan itu yang agak tricky sih teh, batasannya itu kita udah tahu kita harus beralih dan stay itu cuman kita yang tahu gitu kan. Maka hmm. kita juga kita nggak tahu gitu ini udah oke belum ya gitu. Mungkin makanya banyak-banyakin diam, jeda, kalau bisa meditasi gitu. Mungkin itu sih ya. Oke, I see. Jadi istilahnya harus tahu juga alasan kenapa kita mulai, terus pentingnya juga menjeda ya, jeda berjeda agar kita bisa melihat lebih jelas ya, lebih jelas visi misi, lebih jelas apa yang kita mau gitu ya Kades ya. Bener. Dan satu lagi teh, aku suka journaling itu. Ah, Itu sampai itu kebiasaan di desa dulu yang selalu aku kerjakan waktu khususnya waktu di Papua itu hampir setiap hari aku nulis eh dan ternyata itu sangat membantu gitu. hmm, Karena apa ya, banyak kan hal-hal yang kita bahkan kita sendiri juga kita nggak tahu apa yang kita rasain kayak gitu, gimana kita iya. mau nyampein ke orang gitu. Tapi Hmm, waktu ditulis ini lebih terstruktur dia jatuhnya. Yang aku rasakan sih kayak gitu. Biasanya kalau lagi mumet banget gitu, bukan hanya mumet sih, apalagi kalau lagi mumet gitu ya, coba ditulis, tulis sembarangan aja apa yang dirasakan gitu-gitu. Kayaknya nanti akan terstruktur nih kira-kira yang bikinnya ini, yang membuat kita jadi beremosi ini karena kejadian ini. Nah, biasanya kalau kejadian kayak gini kita akan responnya begini. Kayak gitu. hmm, Nah, itu tadi juga balik lagi sih Teh, mungkin itu bisa didapat kalau kita sering-sering diem ya, duduk diem hmm, jeda kayak gitu. hmm. I see. Oke, jadi aku rangkum ya tadi beri jeda, alasan kita memulai apa, dan ketiga adalah journaling. Oke, kayaknya gitu ya Kak Des. Terima kasih banyak atas tips and trik, nasihatnya juga buat teman bicara damai yang akan memulai usaha ataupun teman bicara damai yang tertarik nih ingin melakukan sesuatu. Terima kasih banyak Kak Des. Thank you Teh Dam. Thank you juga sudah mau mengundang saya buat ngobrol-ngobrol di sini. Dengan senang hati Kak Des. Oke, selamat malam Kak Des. Selamat malam Teh, thank you. Thank you.